Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bahasa Indonesia tetap dengan saya, Anik Sulistiawati. Materi kita kali ini adalah kata sapaan. Adapun tujuan kita belajar kali ini adalah, saya harapkan kalian setelah proses belajar mengajar ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bahasa tulis maupun lisan, penggunaan kata sapaan yang betul dan benar. Apa sih kata sapaan itu? Dan bagaimana cara penulisannya? Baik, langsung saja ke materi kata sapaan. Kata sapaan. Apa sih kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara atau menggantikan nama orang ketiga. Lalu, kata apa sajakah yang bisa dikategorikan dalam kata sapaan? Berikut adalah beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Pertama, nama diri. Nama diri bisa digunakan sebagai kata sapaan. Nama diri itu apa? Contohnya ya, Tono, Amina, Alia, Pupu. Dalam kalimat bisa seperti ini. Silakan duduk, Tono, kata orang itu. Kata Tono di situ merupakan kata sapaan. Yang kedua, kata yang tergolong istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, paman, bibi. Itu bisa digunakan sebagai kata sapaan. Contoh dalam kalimat, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Kata Bapak di situ adalah kata sapaan untuk orang yang diajak berbicara. Selain itu, gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan bisa juga digunakan sebagai kata sapaan. Seperti kata kapten, profesor, dokter, sopir, ketua, lurah, atau camat. Kata-kata tersebut dapat dipakai atau digunakan sebagai kata sapaan. Contoh, terima kasih ketua. Kata ketua di situ adalah ditujukan untuk menyapa orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Tidak hanya itu, kata nama seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, atau sayang juga bisa digunakan sebagai kata sapaan. Contoh, selamat pagi sayang. Kata sayang di situ adalah untuk menyapa atau bertegur sapa dengan orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Kata nama pelaku bisa juga digunakan sebagai kata sapaan. Kata nama pelaku itu seperti apa saja ya? Kata nama pelaku seperti kata penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. Contoh dalam kalimat, selamat pagi pendengar Radio F3 Surabaya. Kata pendengar di situ merupakan kata sapaan. Menyapa siapa? Menyapa orang kedua atau orang yang diajak berbicara, yaitu pendengar radio F3 Surabaya tadi. Kata ganti persona kedua juga bisa.
dipakai sebagai kata sapaan. Apa kata ganti persona kedua itu? Ya, kata ganti untuk orang kedua. Anda, kamu, kalian. Orang yang diajak berbicara. Orang kedua. Contoh dalam kalimat. Sudahkah Anda membaca buku ini? Anda berarti kan menyapa orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Sudahkah kalian menulis buku hari ini? Kata kalian juga merupakan kata ganti persona kedua. Penulisan kata sapaan. Bagaimanakah penulisan kata sapaan dalam kalimat? Mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan, huruf pertamanya memakai huruf kapital. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Dedi bertanya, itu apa, Bu? Kata Bapak dan kata Bu di situ merupakan kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan, sehingga huruf awalnya pada kata Bapak dan huruf awal pada kata Bu harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, silakan duduk, Dik, kata orang itu. Dik di situ juga merupakan kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Maka Dik di situ D-nya memakai huruf kapital. Begitu. Penulisan kata sapaan pada gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan bagaimana ya? Merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kode I.F.5.B. Jelas tertulis di situ bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang Yang Mulia. Kata Yang Mulia di situ merupakan kata sapaan yang mengacu nama gelar kehormatan. Maka Yang Mulia, kata yang ada huruf Y di situ dan mulia ada huruf M, Y dan M itu memakai huruf kapital. Sedangkan pada kata semoga berbahagia Sultan, Sultan juga merupakan kata sapaan. Maka S di situ juga memakai huruf kapital. Terima kasih Kiai. Kiai juga merupakan kata sapaan yang mengacu pada keagamaan. Maka Kiai di situ K-nya juga huruf besar. Kata K pada Kiai memakai huruf kapital. Selamat pagi dokter, silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Kata dokter, huruf pertama D memakai huruf kapital, huruf P pada kata Prof juga huruf kapital, dan huruf pertama J dalam kata Jenderal juga memakai huruf kapital. Demikian tadi materi kata sapaan, dan saya harapkan kalian bisa menerapkan
penggunaan kata sapaan baik itu dalam bahasa tulis maupun lisan dengan benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.